akan dibagikan linknya dengan memperhatikan penulisan nama dan alamat email untuk sertifikat. Daftar hadir ini linknya akan dibagikan 30 menit sebelum acara selesai, jadi dimohon untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan juga room chat-nya. Kemudian di akhir acara akan ada sesi kuis berupa pertanyaan yang dijawab secara online dengan beberapa orang yang nanti mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan souvenir dari sponsor. Saya bagikan dulu linknya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa join dulu di linknya, bisa membuka di Google Chrome masing-masing di browsernya, sehingga nanti ketika akhir acara kita tidak terlalu lama menunggu untuk Bapak Ibu sekalian join di kuisisnya. Baik, saya lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk Ibu Agni Sinta Putri, saya persilahkan. Ada babanya? Nggak ada? Bisa, Bu. Oke. Sudah siap ya? Sudah ya, Mbak Put? 3. Oke, saya pindah ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide terakhir. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Insinyur Ervina Ahyudanari, ME PhD, selaku Eksekutif Komite OWSD Indonesia. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Ahyudanari. Saya dari Teknik Sipil ITS dan kebetulan saya sejak tahun 2018 kalau tidak salah saya mulai bergabung ke OWSD Internasional dan saat itu juga kemudian Bu Fatma mengajak untuk kita membentuk Indonesia Chapter dan alhamdulillah sudah terbentuk dan sambutan dari anggota cukup lumayan termasuk dari Bu Harlinda ini yang sangat-sangat aktif di dalam membangun kegiatan untuk OWSD. Jadi pada dasarnya OWSD ini sebenarnya bukan meneliti tentang wanitanya, tetapi bagaimana kita membangkitkan, menginspirasi para wanita untuk lebih memanfaatkan atau mengoptimalkan kodratnya sebagai seorang wanita. Tidak hanya di sini hanya di satu sisi saja misalnya di rumah tangga atau di karir saja, tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan semuanya. Dan di sini saya rasa itu adalah penting untuk bisa menguatkan para peneliti wanita untuk bisa nantinya saling bersinergi, karena pasti saya yakin ada suatu irisan-irisan di dalam penelitiannya. Contohnya dengan hari ini, dengan saya melihat ada topiknya adalah tentang aroma dan energi yang ditimbulkan. Nah, saya langsung berpikirnya adalah ini pasti berkaitan dengan bunga gitu, dan bunga itu sangat-sangat identik dengan kaum wanita. Nah, di sini saya melihat mungkin nantinya itu saya tidak tahu, mungkin sudah dilakukan ya Bu Harlinda ya di sini bahwa aroma ini bisa diteliti untuk kemudian dibikin standarnya yang untuk pencapaian aroma yang maksimal, yang memang yang diperlukan, yang bisa menimbulkan energi positif. Karena saya kemarin pernah lihat di acara televisi di Cina itu, mereka kan mencampur tehnya itu dengan jasmin ya, dengan melati. Nah, mereka itu melakukan penelitian aroma melati yang paling bisa menimbulkan energi positif itu yang komposisinya seperti apa, sampai seperti itu. Jadi sehingga di sini yang dibangun itu adalah zat-zat yang ada di dalam tanahnya. Jadi
sampai ada satu kota itu memang khusus dia untuk membudidayakan melati. Saya lupa kotanya apa itu. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menarik untuk dikembangkan, dan saya bahkan juga berpikir bahwa bisa nggak ya nanti kalau dari fakultas saya itu kita bikin ada suatu kerjasama tentang entah pemetaan dari hasil hutan atau bagaimana. Saya tidak tahu apakah sudah ada itu, nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi untuk dikembangkan lebih jauh, karena saya rasa kalau kita tahu ada potensi masing-masing dan kita tidak bersinergi, rasanya sayang gitu loh. Cuma ya itu tadi, saya mohon maaf Bu Harlinda, jadi belum bisa benar-benar fokus untuk melihat potensi-potensi di antara perguruan tinggi kita yang mungkin nantinya bisa bisa menguatkan gitu, bisa di-match-kan, kemudian saling menguatkan. Dan ya, yang penting itu kita bisa memanfaatkan apa-apa yang sudah dianugerahkan Allah ke negara kita. Itu yang saya rasa penting. Jadi mungkin segitu aja ya Bu Herlinda. Selamat atas webinarnya, dan acaranya benar-benar menginspirasi saya secara pribadi, dan insya Allah buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Dan mohon maaf saya tadi lupa belum menyebutkan Bapak-bapak yang hadir di sini. Ada Pak Wakil Dekan ya. Maaf Pak, tadi kita belum berkenal, saya belum menyapa, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling bersinergi Pak. Kebetulan saya juga posisinya Wakil Dekan di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Jadi mudah-mudahan aja ada semacam kelanjutan dari acara-acara seperti ini. Saya kembalikan waktunya ke MC, Mbak, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Ya. Kita lanjutkan ke sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Irawan Wijaya Kusuma. Kami mohon untuk sekaligus membuka acara ya Pak ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Lisa. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini satu kebahagiaan, satu kebanggaan buat saya bisa hadir dan diminta untuk membuka. Dan izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan juga salam hangat, salam kenal Bu Ervina dari ITS selaku salah satu eksekutif director dari OWSD. Selamat datang di Samarinda meskipun daring, dia Bu. Iya. Dan tentu saja sebelum nanti takutnya terlupa, saya menyambut baik, merespon baik tentu peluang untuk kerjasama dengan ITS, termasuk di bidang pendidikan, penelitian, dan juga mungkin pengabdian masyarakat, yang mudah-mudahan jadi salah satu outcome dari kegiatan ini ya Bu. Iya, amin. Kemudian yang tentu saja saya kami banggakan ada Bu Alin, Bu Harlinda Kuspradini, Pak Yuliansa, selaku narasumber pada hari ini. Jadi judulnya pun menurut hemat kami menggelitik juga nih, mengolah aroma dan energi dari hutan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa hutan memang tidak selalu identik dengan pohon besar dan produk turunan kayu-kayu, lapis, dan furniture gitu ya. Dan tentu saja koleha, para dosen, praktisi, rekan-rekan di KPH, kemudian saya mencermati rekan-rekan koleha yang di luar Samarinda dan Kalimantan Timur, bahkan ada sampai dari, saya melihat ini ada rekan koleha dari Papua, Pak Susilo, dan tentu saja semua rekan yang biasanya kami ketemu langsung, tetapi pada kondisi ini lama tidak bersua, terus bisa terhubung kembali, Alhamdulillah. Ini beberapa rekan saya cukup dekat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi media buat kita menjalin kembali komunikasi silaturahmi. Baik, yang pertama atas nama fakultas kami menyampaikan selamat datang dan bergabung di talk show series ini
yang merupakan gelaran dari Fakultas Kehutanan dengan kerjasama yang sangat baik dari OESD, kemudian dari Set 93 dengan beberapa dari rekan-rekan yang mendukung kegiatan Abihira dan beberapa lembaga lain. Tentu ini menjadi kegiatan yang kami harapkan barangkali media kita untuk bisa menyampaikan bertukar pandangan terkait dengan khususnya HHBK, dan pada hari ini temanya mengambil masalah aroma dan energi yang sebetulnya dua hal yang memang menjadi trending juga pada saat ini. Dan alhamdulillah pada salah satu laboratorium kami itu sudah mengembangkan dengan baik produk ini, termasuk yang sekarang sedang dikawal oleh Bu Harlinda dan juga Pak Yuliansa. Dan ini mudah-mudahan juga membuka ruang buat tidak hanya sesama dosen, tetapi juga para praktisi dan calon pengguna yang bisa tentu berkontribusi pada pemanfaatan hasil hutan kita. Karena memang sepakat Bu Ervina, tidak pada posisi untuk bisa mengawal sendirian dengan potensi yang sedemikian besar, tapi kolaborasi dan sinergi akan membuat proses ini berjalan lebih bagus gitu ya, sinergi make stronger mestinya. Ya. Sehingga tentu saja dengan banyaknya rekan-rekan yang hadir, kemudian seolah banyaknya nanti tukar-menukar ide, kemudian diskusi-diskusi konstruktif yang nanti dibangun, tentu dalam kemasan mungkin ringan dan santai tetapi serius, dengan moderator ini kalau saya tidak salah ini langsung diturunkan dari Badan Diklat Kehutanan nih kayaknya, jadi Bu Alin gitu ya. Jadi kita sudah mengundang para personel yang tepat, langsung Badan Diklat yang mengawal, para widya iswara muda dan senior yang turun. Dan kami membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa berkomunikasi lanjut setelah kegiatan, bisa dengan melalui pintu Pak Yuli, Bu Harlinda, atau kami, dan nampaknya menjadi kemasan yang cantik manakala HHBK kemudian termasuk di dalamnya berbagai produk turunannya bisa kita kawal sama-sama untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar, mudah-mudahan. Sehingga akhirnya dengan atas nama Fakultas Kehutanan mewakili Pak Dekan, saya menyampaikan selamat mengikuti talk show ini. Kemudian memang acaranya talk show, jadi mestinya memang dikemas sedemikian rupa untuk memberikan ruang buat kita diskusi dengan komunikatif, dan dengan harapan semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan, dan juga kemanfaatan dari acara kita, dan juga memberikan selalu kesehatan, kelapangan, dan keberkahan kepada Bapak Ibu dan kita semua dan beserta keluarga besar. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara talk show dengan tema talk show HHBK dengan tema mengolah aroma dan energi dari hutan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 saya nyatakan dibuka. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Irawan Wijaya Kusuma sudah membuka acara. Dengan dibukanya acara, maka kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu talk show dengan tema mengolah aroma dan energi dari hutan, dengan Bapak Dr. Agus Setiawan sebagai moderator. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk menyampaikan CV dari Bapak Dr. Agus Setiawan. Bapak Dr. Agus Setiawan, SHUT MP, berprofesi sebagai Widya Iswara Madya di Balai Diklat LHK Samarinda. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, kemudian dilanjutkan dengan S2 di Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mula Warman, dan mendapatkan gelar doktoral di S3 Pasca Sarjana Ilmu Pengelolaan Hutan Institut Pertanian Bogor.
Beliau bekerja pada tahun 2000 hingga 2002 di Balai Taman Nasional Kutai. Kemudian pada tahun 2002 hingga 2004 bekerja di Balai KSDA Kaltim. Kemudian sejak 2004 hingga sekarang bekerja di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda. Kepada Bapak Dr. Agustiawan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk talk show hari ini, Bapak. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memandu acara talkshow kita yang series ketiga. Jadi sebelumnya saya awali dulu bahwa kita ketahui kinerja ekspor untuk industri kehutanan itu semakin menurun setiap tahunnya. Dan di sisi lain, ekspor HHBK, selutan bukan kayu, itu semakin meningkat. Nah, dilihat berdasarkan undang-undang bahwa selutan bukan kayu ini bisa dimanfaatkan dari kawasan hutan, tentu saja dengan ketentuan tidak merusak fungsi utama dari hutan tersebut. Nah, upaya untuk memanfaatkan selutan bukan kayu ini bisa meliputi kegiatan dari budidayanya, kemudian pemungutan, pengolahan, sampai dengan pemasarannya. Nah, tentu saja hasil hutan bukan kayu yang diambil ini tidak terbatas dari kawasan hutan saja, bisa saja di kawasan non-hutan seperti yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0 ini, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang dapat melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Jadi Kementerian Kehutanan pun sudah sangat mendukung perkembangan dari HHBK ini, di samping ada juga unsur jasa lingkungannya. Nah, untuk seri talkshow ketiga ini kita akan mengangkat tema tentang mengolah aroma dan energi dari hutan. Nanti akan ada dua pembicara. Yang pertama nanti ada Ibu Harlinda dan kedua Pak Yuliansah. Kebetulan Bu Harlinda ini biasa kami nyebutnya si Bu Alin ya, Bu Alin, dan Pak Yuliansah ini kami satu jurusan di kuliah S1 dan sama-sama juga kuliah di S2 bersamaan ya. Kita satu kelas terus, S1 dan S2-nya sama-sama. Baik, untuk mengawali saya akan bacakan dulu kurikulum dari Bu Alin. Saya share screen dulu. Oke. Baik, Bu Harlinda Pradini PSD, biasa atau Bu Alin, pendidikan terakhirnya adalah di Gifu University Jepang, di United Graduate School of Agriculture, kemudian berafiliasi di Fakultas Kehutanan Universitas Mularman, juga di Pusat Unggulan Iptek Obat dan Kosmetik dari Hutan Tropika Lembap dan lingkungannya. Bu Alin ini aktif di berbagai organisasi, antara lain Asosiasi Peneliti Atsir Indonesia sebagai bendahara, dan juga menjadi anggota di Dewan Atsir Indonesia, serta aktif di The National Association for Holistic Aromatherapy, juga di Organization for Women in Science for the Developing World, juga di Indonesian Young Scientists for COVID-19, juga aktif di Etam Kawa Enterprise dan Atreo Research Group. Bu Ali ini sudah banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, bisa dilihat di ResearchGate dengan kata kuncinya Harlinda Kuspradini. Juga bisa dilihat hasil karya ilmiahnya di orchid.org. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Alin kami persilahkan untuk menyajikan paparannya dengan waktu untuk pemaparan adalah selama 15 menit maksimal. Untuk Bapak Ibu silahkan disimak karena nanti di akhir acara kita ada kuis yang berhubungan dengan materi ini. Baik, sebelumnya saya salam hormat buat Pak Irawan dan Ibu Ervina. Salam kenal Bu Ervina. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan ke Ibu Harlinda.
Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Agus Setiawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Irawan Wijayakusuma dari Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman dan juga Ibu Dr. Elvina dari OECD Indonesia dan juga Bapak Ibu adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan Talkshow Series ketiga pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sharing mengenai mengenai tema saya pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, sesuai tadi sudah disampaikan bahwa tema kali ini di series 3 itu ada terkait dengan aroma dan energi. Jadi memang terbagi dua, nanti saya akan menerangkan mengenai aroma dari hutan, nanti Pak Dr. Yuliansa juga akan menyampaikan mengenai energi. Baik Bapak Ibu, kalau bicara mengenai aroma dari hutan, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa masuk ke dalam hutan, mungkin sangat menikmati sekali ya aroma atau kesegaran yang ada di dalam hutan, karena banyak sekali pepohonan yang ada di dalam hutan. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum, atau adik-adik sekalian yang belum pernah ke hutan, coba saya ajak dulu sebentar walaupun via daring ya. Jadi dari via daring nanti kita cerita apa sih yang ada di dalam hutan itu, apa kaitannya dengan aroma. Jadi di dalam pembahasan atau bincang kita kali ini mungkin saya juga bicaranya tidak terlalu teknis atau teoritis, tapi mungkin campur-campur, lebih ringan. Jadi nanti saya akan bercerita tentang forest bathing, kemudian ada istilah lagi fitonsida, dan ada nanti saya juga sampaikan apa saja sumber aroma dari hutan dan bagaimana caranya. Ujungnya adalah mengolah aroma tersebut sendiri, mau jadi apa dan apa manfaatnya buat kita. Baik. Jadi menarik sekali bahwa ada istilah forest bathing. Jadi ini juga tadi seperti disampaikan oleh disampaikan oleh moderator tadi Bapak Dr. Agus Setiawan tentang jasa lingkungan juga. Jadi ada aroma, ada juga tentang asli hutan bukan kayu, ada juga terkait dengan jasa lingkungan sebenarnya. Jadi forest bathing ini sekarang sedang tren di Jepang dengan nama istilahnya adalah Shinrin-yoku, yang bisa diartikan bahwa Shinrin itu hutan, jadi bisa berendam di dalam hutan, jadi benar-benar ada di dalam hutan. Jadi di sekitar pepohonan, kemudian terhubung dengan panca indera, jadi menikmatilah yang ada di dalam hutan. Dari beberapa penelitian, istilah berendam di dalam hutan ini memang banyak sekali memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi itulah makanya mungkin orang yang zaman dulu yang ada di sekitar hutan, masih banyak pepohonan itu sehat-sehat ya, karena di dalam aroma atau kekuatan yang ada di dalam pohon itu diberikan kepada sekelilingnya manusia juga. Jadi di dalam penelitian itu fungsi dari Shinrin-yoku itu yang disebut forest bathing itu juga dapat membantu untuk memperkuat sistem kekebalan, menambah atau memperbaiki energi, suasana hati, bahkan membantu tidur kita menjadi lebih nyaman, lebih nyenyak lah istilahnya gitu. Baik Bapak Ibu, jadi kalau misalnya berada di lingkungan hutan, rasanya semua panca indera kita itu semuanya ada. Dari warna, maksudnya semuanya menikmati. Dari warna, suara, aroma, sentuhan, rasa, itu semua terhubung di dalam suasana di sekitar pepohonan, di lingkungan hutan. Namun dari beberapa penelitian, efek yang paling besar itu berasal dari aroma, atau istilah lainnya adalah phytoncide, yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh pohon. Nah ini yang menariknya adalah aroma atau phytoncide. Jadi apa itu sebenarnya aroma dan phytoncide? Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, jadi ada pohon, kemudian yang kita tidak tahu itu ada sesuatu di balik keberadaan pohon, kenapa hingga mengeluarkan aroma tersebut. Jadi pohon itu memiliki tameng juga, sama seperti manusia punya kemampuan untuk melindungi diri. Jadi dia punya suatu zat dan dia terdapat di dalam sel-sel tumbuhan. Nah tadi ada beberapa ahli juga nih dari
Fakultas Kehutanan dari anatomi juga pasti lebih tahu ya, kalau diri saya lebih dari sisi kimianya, bahwa di dalam sel tumbuhan itu ada lokasi minyaknya di dalam tumbuhan tersebut. Jadi minyak-minyak yang terkumpul di dalam pohon inilah yang keluar dari dalam tubuhnya pohon, sehingga kemudian keluar dan kita yang memanfaatkan dari minyak tersebut yang keluar dari pohon tersebut. Jadi istilahnya tadi dari sel-sel minyak yang ada di dalam tumbuhan tersebut, itu istilah phytoncide itu, kalau phyto itu tumbuhan, side itu untuk membunuh. Jadi suatu zat yang dikeluarkan dari tumbuhan itu untuk membunuh, artinya untuk tameng dari si tumbuhan tersebut. Jadi bisa juga disebutkan bahwa phytoncide ini memiliki fungsi merupakan jalur komunikasi antara tumbuhan, dan dia berada di dalam tumbuhan tersebut. Dia fungsinya tadi sebagai tameng, sebagai sistem pertahanan pohon terhadap bakteri, serangga, dan jamur. Nah, ini adalah sistem perlindungannya dari tumbuhan tersebut. Jadi isinya adalah komposisi kimia yang akan sangat berbeda atau bervariasi antar pohon. Jadi ini juga menarik bahwa aroma ada kaitannya dengan anatomi dari tumbuhan tersebut. Nah, kalau ada gambar seperti ini, mungkin Bapak Ibu jadi ingat ya, bahwa secara tradisional, masyarakat itu sendiri juga menggunakan aroma untuk kepentingan untuk manusia itu sendiri. Fungsinya tidak hanya sekedar berendam di dalam uap, tetapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan di dalamnya. Jadi dalam proses mengeluarkan uap, minyak-minyak yang ada di dalam pohon tadi, yang di dalam tumbuhan atau herbal, itu juga ikut keluar. Kemudian kenapa itu ditutupi? Kan kalau misalnya mungkin istilah dari Banjar itu, istilah saunanya adalah betimung. Untuk orang Pontianak itu betangas. Ini yang saya dapat informasinya ya. Kalau Sunda bacanya seperti apa, saya lehang, saya kurang tahu bacanya yang benar. Cuman istilahnya jadi mereka pun sudah tahu maksudnya bahwa ketika berendam di dalam hutan itu tidak bisa, mereka berendam dengan menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan minyak yang keluar dari tumbuhan tersebut untuk dimanfaatkan di dalam untuk memperbaiki kesehatan dan sebagainya. Karena fungsi dari sauna sekaligus untuk membersihkan bakteri, jamur, kemudian relaksasi dan sebagainya. Jadi intinya saya akan membawa bahwa ternyata pengetahuan yang tadinya kita menikmati di dalam hutan, masyarakat zaman dulu tanpa belajar, mereka kemudian memiliki ide sendiri bagaimana mereka juga bisa memindahkan tumbuhan-tumbuhan tersebut, aroma tersebut, kemudian mereka manfaatkan sendiri. Jadi seperti itu ya informasi awalnya. Jadi kemudian sebenarnya aroma itu dari mana sih gitu ya? Apakah yang disebut dengan semua tumbuhan itu memiliki aroma gitu ya? Apakah semua aroma itu juga bisa ditangkap? Nah, kalau misalnya kita kembali lagi, karena kami dari Kehutanan, dari Fakultas Kehutanan, saya menampilkan beberapa tumbuhan dari yang dimasukkan di dalam Permenhub nomor 35, Menhub 2 tahun 2007. Jadi beberapa jenis tumbuhan yang dimasukkan di dalam Permenhub tadi, itu ada berupa akar atau rimpang, kemudian kayu, kulit, kemudian resin, buah, daun, dan bunga. Dengan jenis-jenis yang termasuk di dalamnya sekitar ada 11 atau 13 tanaman yang masuk di Permenhub tersebut. Dan nanti dari aroma tumbuhan yang disampaikan di sini, yang disebutkan dalam Permenhub, itu bisa diolah untuk menjadi minyak asiri. Jadi istilah lainnya, aroma yang ditangkap, kemudian berubah menjadi minyak, berupa minyak yang mudah menguap, itulah yang disebut dengan minyak asiri. Jadi minyak asiri itu sendiri merupakan salah satu kelompok hasil hutan bukan kayu yang masuk di dalam 9 kelompok hasil hutan bukan kayu yang ada di Permenhub. Baik, mungkin sedikit tadi seperti yang disampaikan Bu Evina, bahwa bayangannya kalau aroma, kalau perempuan senangnya itu aroma bunga. Ya, di dalam Permenhub ada satu
tanaman yang menghasilkan bunga yang memang jadi menarik di sini adalah kenanga. Ya. Jadi kenanga itu merupakan salah satu komoditas bunga yang masuk di Permenhub. Nah, sifatnya si kenanga ini bukan kenanganya ya, maksudnya dari bunganya, hampir seluruh produk bunga itu memiliki sifat yang menenangkan, kemudian cocok untuk mengatasi kecapean, ketegangan saraf, stres, dan gelisah, dan kelompok bunga merupakan komoditas yang memiliki kekuatan dengan wanginya yang khas, mahal, dan tadi kuat itu dalam artian dia khas dan sangat mudah dikenali untuk jenis-jenis bunga. Kemudian untuk buah seperti apa? Dari sebuah yang disampaikan di dalam Permenhub sendiri memang tidak disampaikan apa yang masuk di dalam Permenhub, karena Permenhub menyebutkan tanamannya saja. Tetapi secara umum bahwa komoditas minyak asiri yang berasal dari buah umumnya yang disukai adalah jenis-jenis sitrus atau jenis buah-buahan jeruk-jerukan. Jadi memang siapa yang tidak suka ya dengan aroma jeruk. Jadi jeruk itu bisa atau mampu membuat kita menjadi segar kembali. Jadi sangat direkomendasikan itu mengurangi kelelahan. Jadi cocok sekali di dalam masa pandemi ini ketika kita bisa menghasilkan minyak asiri atau menangkap aroma dengan bau yang buah-buahan dalam aroma yang isinya sitrus, itu cocok nih yang sedang lagi bete di masa pandemi ini karena kita terlalu lama WFH ya, bagi yang WFH. Itu satu sisinya. Kemudian bagaimana akar dan rimpang? Dari akar dan rimpang itu ada perbedaan aroma. Jadi ada, walaupun mirip-mirip karena dia ada di dalam tanah, jadi untuk akar itu biasanya baunya bau tanah. Bau tanah bukan ini ya, sudah mau meninggal ya. Bau tanah maksudnya jadi bau tanah basah yang seperti kalau misalnya habis dari hujan, itu aromanya menguap. Kemudian agak berbau apek dan agak berbau kayu, itu untuk akar. Nah, bagaimana dengan rimpang? Untuk rimpang walaupun sama-sama di dalam tanah, fungsinya juga khasnya adalah dia aromanya lebih segar dan bisa membawa aroma hangat. Mungkin kita bisa membayangkan jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya, dan sama berbau kayu dan berbau tanah. Gambaran di sini, kenapa ada yang saya warnanya berwarna dan warna hitam putih? Ya kalau kita bicara tentang rimpang, tentunya kita ingatnya adalah jahe-jahean. Tetapi di dalam komoditas Permenhub, karena saya berbicara di dalam ranah kehutanan, ada satu jenis yang masuk di dalam Permenhub, yaitu akar wangi. Ya. Kemudian ada kayu dan kulit. Jadi dalam kayu dan kulit ini memang karena memang asalnya dari kayu dan kulit, itu harganya sangat maksudnya sangat dihargai ya, karena kayu itu berarti mengambil bagian pohon dan mestinya ini bukan jadi bagian hasil hutan, bukan kayu kalau menurut saya, karena kayunya diambil, tetapi kemudian dikeluarkan minyaknya, jadi agak bias juga sebenarnya. Kayu dan kulit, ya aroma kayunya yang lembut dan kuat di situ ya. Nah kemudian ada resin juga. Jadi resin ini biasanya digunakan untuk meditasi. Itu sejak zaman dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memang secara penggunaan secara tradisional itu akhirnya pemanfaatannya menjadi saat ini lebih untuk menenangkan. Entah ada kaitannya ketika dengan situasi sakral atau spiritual, tapi yang jelas dari hasil penelitian untuk kimia, itu beberapa komponennya itu mengandung senyawa kimia yang dapat menenangkan, atau sebagai antibakteri juga. Nah, sengaja saya, karena banyak di Kalimantan Timur, agarwood oil itu minyak gaharu, dari dulu itu sudah digunakan sebagai penggunaan dalam upacara keagamaan, dapat meningkatkan suasana hati. Jadi memang dalam penelitian sesquiterpen ini juga ada beberapa senyawanya yang bisa membuat tenang atau sebagai bahan penenang. Baik, kemudian selanjutnya
Sebentar ya. Masih berapa menit, Pak? Sebentar, agak ada. 3 menit, Bu. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak, ada beberapa aroma juga dari daun. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi. Kemudian mirtase saat ini yang paling terkenal karena ada kandungan sineolnya, dan ini cara untuk menangkapnya. Jadi banyak sekali metode dari sel-sel yang memang bisa dikeluarkan. Jadi ada penyulingan, kemudian enfluorasi, ada yang press dan sebagainya. Nah, ini yang ada di lab kimia. Nanti saya menampilkan video, tetapi karena waktunya sangat singkat, nanti bisa juga dilihat di Facebook dengan nama di fanpage-nya Atreo Product. Di situ ada video tentang bagaimana kita bisa melakukan pengolahan untuk penyuling. Ini mahasiswa kami ada teknik penyulingan dengan pengukusan, ada juga yang melalui yang direct dan non-directnya, yang langsung dan tidak langsung. Yang dihasilkan ada banyak sekali senyawa kimianya, dan tentunya ini juga sangat bermanfaat buat kesehatan atau kepentingan kita di masa pandemi ini. Nah, ini yang menarik adalah ketika ada satu buku di Perindustrian, jadi berbagai ragam minyak asiri itu ada di beberapa daerah di Indonesia, tetapi bisa jadi ada suatu saat kita menemukan suatu hal yang baru di Kalimantan. Jadi ini adalah hasil-hasil penelitian dari kami. Jadi banyak sekali hasil risetnya sudah yang baru ya, bukan yang sudah banyak dikenal oleh orang. Jadi fungsinya juga banyak, bioaktivitasnya. Yang menarik adalah kita memiliki sinamomun, jenis sinamomun yang menghasilkan kamper, dan kamper itu sendiri saat ini memiliki fungsi sebagai antibakteri. Baik, mungkin ini beberapa, dan ini sitral yang menarik juga saya bandingkan dengan perusahaan luar negeri dan dalam negeri yang dari produk dari laboratorium kimia hasil hutan, bahwa kita tidak kalah komponen kimia yang tadi sitral itu adalah suatu komponen yang berbau jeruk, ya itulah yang bisa dihasilkan dari Fakultas Kehutanan. Nah, ini tadi melaleuca adalah satu yang kenapa terkenal saat ini, karena dia mengandung 1,8 sineol yang terkenal sebagai antivirusnya, nanti kita diskusi mungkin. Dan inilah kita harapkan bahwa hasil hutan bukan kayu itu juga bisa dapat berguna buat kesehatan kita di era new normal, karena fungsinya sebagai antibakteri, anti jamur dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan. Demikian ini produk-produk dari Fakultas Kehutanan yang sudah mulai dikembangkan oleh mahasiswa juga. Baik, dan ini beberapa pameran yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak atas Atreo Research Group, dan terima kasih banyak pada Kemenristek BRIN, Fakultas Kehutanan Unmul, UI Oktal, Dinas Perindustrian Kota Samarinda, Tim Riset Atreo, dan Etaka Enterprise. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin. Ya. Sayang ya waktunya pendek, jadi kurang kita ya, terburu-buru. Terburu-buru ya Pak. Aduh. Ya, jadi terburu-buru kayak dikejar-kejar gitu. Kemudian, jadi tadi ya sudah tergambar bagaimana sebetulnya tadi yang dimaksud dengan mengolah aroma. Jika masih ada yang belum jelas, nanti silahkan nanti ditulis pertanyaan di chat atau nanti di sesi tanya jawab silahkan nanti disampaikan pertanyaannya. Baik, kita akan masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Juliansa. Ya, ini biodata beliau. Pak, nama lengkapnya adalah Dr. Juliansa Yusut MP, lahir di Labuang Kalo, Pasir, tahun 74. Beliau tinggal di Lambung Mangkurat, Gang 3B, T25, nomor 46 di Samarinda. Nomor HP-nya 0812-5525-302. Emailnya juliansah2045@gmail.com. Status menikah dengan anak 1. Pendidikan SD di Pasir, kemudian SMP dan SMA di Balikpapan, kemudian S1 sampai dengan S3 Pak Juliansah di Fakultas Kehutanan Universitas Pengorman. Sekarang pekerjaan saya adalah sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Pengorman, juga sebagai trainer LMT di Trasco Samarinda. Bidang yang digeluti adalah di bidang bioenergi, produksi bersih, dan pengembangan SDM. Berbagai kegiatan sosial yang beliau
aktif adalah antara lain sebagai Masyarakat Peneliti Kayu Mapeki, kemudian Enggang Community Kaltim, Komite SMPIT Cordova Samarinda, Yayasan Al-Hamra, Pembina Tifan Sufuk Unmul, dan Pembina Musola Al-Fat Pautan Unmul. Baik, untuk Pak Yuliansa, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya dengan waktu tadi maksimal 15 menit. Kami persilahkan Pak Yuliansa. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus Setiawan. Reuni nih ceritanya. Jadi hari ini kita membawa nama angkatan S1 dan S2 nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya izin share dulu Pak Agus. Silakan Pak. Ya. Ibu sekalian, alhamdulillah belum muncul Pak Yuliansa bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam suasana, semoga dalam suasana sehat semua insya Allah. Semoga juga dalam lindungan Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih pada moderator, juga yang terhormat Bapak Dekan, atau ini PLT Pak Dekan, Profesor Irawan Wijaya Kusuma, juga rekan-rekan dari USD tadi, Ibu, lupa saya. Ibu Rina. Kemudian Bu Arlinda, Ketua Panitia. Juga hadir beberapa rekan-rekan di sini. Juga ada Pak Rudianto, Profesor Rudianto Amerita ini tidak hanya rekan dosen, tapi juga pembimbing saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan biar Pak Rudianto jawab. Baik, ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele, semakin cepat semakin bagus, tidak bertele-tele. Karena sudah siang kelihatannya. Baik, saya ngambil judul, hutan sebagai sumber energi masa depan. Ini mungkin sebagian sudah menyadarinya, sudah tahu bahkan sudah berkecimpung di dunia bioenergi dari biomasa ini. Biomasa hutan, atau juga sebagian belum menyadari bahwa sekian banyak manfaat hutan, salah satu yang paling esensial adalah sebagai penyuplai energi terbarukan. Itu mungkin yang poin pentingnya. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita bersyukur bahwa negara yang kita cintai adalah negara yang luar biasa. Saya coba searching dari beberapa data, semoga masih up to date ini. Jadi ternyata kita negara yang luar biasa, luas, nomor 7 di dunia. Konon katanya dari Sabang ke Merauke itu 8 sampai 9 jam naik pesawat. Itu sama dengan naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah itu. Begitu luasnya negara ini. Begitu pula panjang garis pantainya, nomor 2 di dunia, memiliki 70.000 pulau, bahkan banyak pulau yang belum punya nama. Jadi rekan-rekan sekalian kalau mau punya pulau ya ke sana nanti datangi, kasih nama sendiri. Jumlahnya juga besar, sukunya luar biasa, provinsi, kabupaten kota, ada 7.000-an kecamatan sampai 83.000 desa dan sebagainya. Yang tidak kalah penting, negeri kita negeri yang indah, subur dan kaya akan sumber daya alam. Ada pernyataan gemah ripah loh jenawi ya. Bahkan dulu Kuflus mengarang lagu Kolam Susu. Yang kata beliau, negara menggambarkan betapa negara ini luar biasa. Kail dan jala cukup menghidupimu. Kemudian tiada badai, tiada topan,
kau temui ikan dan udang menghampirimu. Kemudian orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi itu dulu katanya. Sekarang bukan lautan, hanya kolam lumpur kata. Kail dan jala sudah banyak yang menganggur. Tiada ikan, tiada udang yang kau temui, semuanya sudah dicuri orang. Intinya saya. Ini menunjukkan berapa kekayaan ini luar biasa waktu kita syukuri, tapi pada saat yang sama ternyata kita juga punya masalah. Ini sebagai konsekuensi sunatullah kelihatannya, di balik ada potensi yang luar biasa juga ada masalah, apalagi ketidakmampuan kita mengolahnya. Kemiskinan, pengangguran, SDM yang rendah, daya saing yang rendah, pertumbuhan ekonomi, ada ancaman resesi dengan adanya COVID ini, utang, korupsi, narkoba, seks bebas, dan bahkan berbagai krisis lainnya, dan diantaranya krisis energi. Semoga ini menyadari kita pada sore hari ini bahwa kita punya masalah di hadapan kita yang mungkin sebagian belum menyadarinya. Semoga saja mulai hari ini kita merubah, karena Tuhan tidak akan merubah bangsa kita kalau kita tidak merubahnya sebagai warga bangsa yang kita cintai. Ibu sekalian, kondisi geografis yang berkepulauan ini menyebabkan pendistribusian energi yang merata menjadi tantangan yang sulit bagi Indonesia. Kira-kira begitu ya. Banyak desa tidak terjangkau listrik, banyak desa yang tidak punya energi karena jauh dari kota, tersebar di pulau-pulau, bahkan di tengah pedalaman dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat apa sebenarnya, kenapa begitu pentingnya energi ini? Kalau kita ingin melihat warga masyarakat makmur, sejahtera dan sebagainya, semuanya hampir ada pada energi. Mulai dari listrik, untuk penerangan perumahan, untuk industri, menghidupkan industri, menjalankannya, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga, gas, nyala kompor, atau menghidupkan berbagai pabrik, begitu pula untuk transportasi BBM. Hampir semua lini kehidupan kita butuh energi. Masalahnya adalah, ini nih, negara kita masih bertumpu, masih bergantung pada energi fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Padahal ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Lambat laun semakin menipis. Bahkan kita sudah jadi impor minyak bumi kita. Minyak kita jadi importir kita. Nah, hal ini membuat menurut saya kita perlu menyadari bersama untuk mencari solusi, mencari pemecahan untuk bisa bangkit kembali dengan tentu menemukan hal-hal baru. Solusinya adalah energi baru dan terbarukan. Sebenarnya ini sudah ada ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional tahun 2014, PP nomor 79, bahwa mengamanatkan pengguna energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, 5 tahun lagi. Pada kenyataannya, sampai hari ini data yang saya dapatkan baru aja 2020 ini, ternyata sampai tahun 2019, ini penggunaan energi baru terbarukan baru 9,5%. Ini kelihatannya nggak bisa tercapai ini target 2025 ini. Kenapa? Karena sampai saat baru 9,5%. Ada apa gerangan? Nanti kita coba lihat ya di kesimpulan akhir kita. Energi terbarukan ini menjawab tantangan. Kenapa? Karena tidak hanya karena dia bisa diperbarui, juga dia ramah lingkungan. Ini diantara sumber-sumber yang potensial kita kembangkan di negara kita, ada semua ini. Ya, mulai panas bumi, angin, mikrohidro, surya, panas matahari, dan laut, bahkan bioenergi. Nah, tentu hari ini saya sebagai orang kehutanan yang juga konsen penelitian di bioenergi, biomasa, maka pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sesuai judul kita, mengolah energi dari hutan. Kenapa bioenergi? Bapak sekalian, negara kita negara khatulistiwa, di mana suhu, curah hujan, kelembapan sinar matahari yang selalu bersinar sepanjang tahun, membuat negara kita punya potensi yang luar biasa di
di bioenergi. Bioenergi yang saya maksud ini biomasa ya. Biomasa. Nah, kenapa? Selain karena dia memang layak sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, karena letaknya tadi itu juga kita punya potensi dari kemanfaatannya. Pertama, dia terbarukan. Yang kedua, lebih ramah lingkungan dan rendah emisi. Tidak tergantung iklim dan musim. Pasti juga berdampak pada ekonomi rakyat, karena dengan adanya pengembangan bioenergi ini tentu ekonomi rakyat juga berkembang, mulai dari distribusi, peningkatan kemampuan melalui media dengan adanya energi, juga mensuplai sumber-sumber energi dengan mudah. Yang tidak kalah penting ternyata pemanfaatan limbah. Namanya nanti saya tunjukkan betapa limbah punya potensi untuk kita kembangkan menjadi bioenergi. Kemudian dia juga meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. Yang tidak kalah penting, menghemat devisa negara. Kenapa? Karena dengan adanya pengembangan bioenergi ini mengurangi impor kita di BBM, minyak bumi. Bapak sekalian, bioenergi yang saya maksud adalah bioenergi yang didapatkan dari pengolahan biomasa, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan. Jadi memang kalau bicara biomasa sebenarnya itu bioenergi. Dalam pembicaraan ketentuan kalau kita bicara biomasa, karena maksudnya biomasa hutan yang saya sampaikan di sini. Jadi di antara sumber-sumbernya, limbah pertanian, hutan, kotoran ternak dan sebagainya, limbah agroindustri sama sampah. Saya akan fokus pada kehutanan ya. Kita berharap nanti batu bara digantikan dengan biomasa, kemudian gas dan LPG dari biogas, BBM, biofuel. Nanti begini, kalau bayangan kita nanti ke depan, kita sudah memiliki sumber energi ramah lingkungan, karena dia tergantikan dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, Bapak sekalian, saya juga bertambah yakin dengan menemukan ayat-ayat ini dalam Al-Quran. Mohon maaf, saya mengutip dari Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menunjukkan betapa ternyata memang sumber energi itu ada di hutan, ada di kayu hijau itu, pohon hijau, ya kayu lah mungkin. Ada dua di sini, ada dua ayat tentang kayu, ada juga ayat yang di surah An-Nur ini yang menunjukkan penggunaan biji ya, buah untuk energi. Jadi dari pohon dan dari buah. Nanti kita lihat penjelasannya. Ayat ini meyakinkan saya bahwa sumber energi dari hutan ini adalah sumber energi yang perlu kita kembangkan, dan dia memang tidak akan ada habisnya. Karena dia bahkan menjaga hutan akan juga menjaga sekian banyak sumber-sumber energi tadi, sumber-sumber energi yang ada, sumber bioenergi yang ada. Misalnya tutupan lahan saja bisa mengamankan berbagai macam hal penting dalam ekosistem, mulai dari iklim, tata air dan sebagainya ya. Begitu pula dengan adanya menjaga hutan kemudian mengolahnya dengan baik, tentu juga ini menjadi warisan bagi anak cucu kita ke depan yang akan hidup puluhan tahun ke depan. Nah, ini fokus materi saya di sini mungkin beberapa hal sesuai dengan tema kita. Sumber bioenergi dari hutan yang berkayu dan bukan kayu. Yang pertama bentuknya padat, yaitu kayu bakar, mohon maaf ini salah ketik, arang kayu, pelet kayu. Saya beberapa waktu yang lalu ini, mungkin Pak Rudi lebih berinteraksi, tapi saya mendapat kesempatan bertemu dengan teman-teman KPH. KPH ingin mengembangkan industri arang. Bukan hanya potensi luar biasa dari hutan yang mereka dapatkan, kayu-kayu yang ada di sekitarnya, tapi juga pasarnya luar biasa. Ini diantaranya pelet kayu. Beberapa negara sudah menggunakan pelet kayu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan cara mensubsidi penggunaan bahan bakar dari batu bara. Dan Yuliansa 5 menit lagi ya. Oh ya. Oke. Ini kira-kira ya padat. Yang kedua, gas.
dengan dihasilkan dari proses gasifikasi. Dulu beberapa waktu yang lalu sudah kita studi kelayakan di beberapa daerah. Seharusnya di Kaltim sudah ada pembangkit listrik berbasis biomasa hutan dengan proses gasifikasi. Namanya Spinnerwood gasifier ini, di mana menghasilkan energi yang luar biasa dengan bahan baku kayu, dan itu bisa kita kembangkan karena kita bisa membuat tribun energi, dan bahkan kayu-kayunya bisa memanfaatkan limbah-limbah dari hutan alam, HTI maupun limbah oleh peladangan. Ini memungkinkan. Nah, yang ketiga yang mungkin perlu juga mendapat perhatian ialah energi yang bentuk cair, biodiesel, bioetanol, ada juga biometanol ya. Saya menemukan itu termasuk black liquor dari limbah pulp kertas yang pulp and paper, di mana beberapa perusahaan menggunakan limbah black liquor ini untuk energi. Nah, Bapak sekalian, pertama HBK untuk bahan baku biodiesel. Biodiesel ini sudah mulai banyak dikembangkan. Beberapa negara juga begitu. Kita juga sudah mulai, bahkan ada mencoba B100 ya, di mana 100% pakai biodiesel. Walaupun sebagian besar masih menggunakan bahan dari sawit. Dan kita berharap nanti ke depannya kita bisa mengembangkan dari bahan kehutanan. Ini nah, beberapa yang saya dapatkan yang bisa kita kembangkan di antara bahan-bahan dari hutan untuk kegunaan biodiesel adalah biji kepu. Biji kepu ini dari penelitian yang saya dapatkan itu minyak kandungnya 40%. Itu luar biasa. Dan ini tersebar banyak di hampir seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, biji kesambi. Nah, biji kesambi juga tinggi kandungan minyaknya sampai 70%. Dan ini nanti bisa menggantikan penggunaan bahan-bahan sumber biodiesel yang dari pakan seperti sawit. Karena sawit mungkin penggunaan lain lebih banyak digunakan untuk kosmetik, untuk sabun dan sebagainya, untuk kebutuhan pangan. Nah, ini bisa digunakan ini untuk mengganti, karena ini mungkin belum bisa digunakan untuk yang lain, tapi untuk biodiesel bisa digunakan. Bahkan bijinya nyampulung ini bisa sampai 70% ininya. Walaupun dari tiga ini saya menemukan justru yang paling bagus itu kandungannya dari biji kepu ini. Nah, Bapak sekalian, karena waktu. Kemudian yang tidak kalah penting juga bioetanol. Dari sekian banyak sumber, kalau dari hutan ini saya temukan ini, sagu, nira. Walaupun ini kita benturan dengan pangan, karena mungkin sebagian dari masyarakat kita masih menggunakan sagu untuk makanan. Tapi saya kepingin membuka, mungkin sebagian belum memahami bahwa sumber bioetanol juga bisa dari kayu. Kenapa? Karena kita bisa mengambil selulosanya. Nah, beberapa bisa kita kembangkan seperti jenis-jenis pionir, fast growing dan Lanthanus species. Hasil penelitian kami di lab bersama Pak Rudi beberapa waktu yang lalu, kita menemukan beberapa jenis-jenis yang cepat tumbuh, cepat liar. Mungkin zaman dulu waktu kita kuliah tahun 90-an dengan Pak almarhum dulu yang ngajar Spilgul itu Pak Maman dulu, ditebang semua karena memang tidak komersil, tidak berguna, kira-kira begitu. Padahal luar biasa ini. Mereka tumbuh lebat, kemudian tanpa persyaratan tanah yang dan ini punya potensi untuk dikembangkan. Sudah kita teliti beberapa untuk ke bioetanol, untuk pembangkit listrik juga demikian. Jadi punya peluang kita memanfaatkan mengambil selulosa dari lignoselulosa dari bahan-bahan ini. Kemudian juga ada juga yang menarik dari jenis-jenis terubusan dari short rotation coffees ini yang daur pendek dia. Di mana kalau kita tebang pokok-pokok ini bisa tumbuh lagi dia, dan ini luar biasa. Ini sudah banyak sekali di tempat kita, dan ini mungkin belum banyak kita lirik untuk kita kembangkan menjadi sumber energi ke depan. Kemudian tidak kalah penting, ternyata kita juga punya masalah dari limbah. Nah, limbah ini walaupun mungkin perusahaan kayu berkurang, tapi ternyata yang ada saja masih menghasilkan limbah dari penebangan, hutan alam, HTI,
5 peladangan. Kebetulan saya juga meneliti peladangan waktu itu luar biasa. Ladang yang ditinggal dari peladangan berpindah itu banyak sekali, termasuk limbah industri. Limbah industri ini dari kayu-kayu diterukavase ya, dari kayu-kayu meranti. Dan itu beberapa penelitian yang kita lakukan untuk arang saja itu luar biasa, nggak dimanfaatkan, apalagi untuk lain. Jadi kalau kita mungkin impor minyak saat ini, kedepannya mungkin kita menjadi eksportir dari bioetanol, biodiesel, dari sumber-sumber biomasa ini. Itu mungkin Pak Agus, tantangan ke depan mungkin menurut saya adalah pertama, kayu dapat menjadi energi alternatif, terbarukan dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan, belum diketahui publik secara termasuk para elit, gitu kira-kira. Jadi kita masih dipandang sebelah mata teman-teman mengambil kebijakan, sehingga kebijakan Dewan Energi pun terkadang belum menyentuh aspek itu, menyentuh potensi yang ada di sektor kehutanan. Yang kedua, undang-undang yang ada saat ini baik terkait energi, kehutanan, kelistrikan, transportasi, dan lingkungan hidup belum cukup memberi payung hukum yang kuat bagi pengembangan kayu cair, bioetanol tadi, dan biodiesel dan sebagainya. Akhirnya perlu dibuat terobosan hukum melalui peraturan undang-undangan, minimal peraturan pemerintah. Yang ketiga tantangannya memang beberapa teknologinya masih belum punya kita, tapi beberapa kita bisa, bahkan sudah seperti Amerika sudah mau mempatenkan untuk membuat biometanol ya mematenkan di Indonesia. Ini teknologi masalahnya, tapi bisa kita. Yang ketiga belum jelasnya peran bioenergi berbasis biomasa, hutan dalam kemandirian dan ketahanan energi nasional di Rencana Umum Energi Nasional. Mungkin begitu, termasuk juga akses ke sumber dana juga masih sulit kalau tidak salah dalam aspek penelitian ini. Mungkin itu Pak Agus bisa saya sampaikan dari masalah materi saya. Semoga membuka pikiran kita, mencerahkan bahwa ada banyak sumber energi, bahkan sebenarnya hutan ini menjadi pensuplai energi, bioenergi di negara kita yang belum kita jamah dengan maksimal. Mari bersama membangun negeri supaya lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuliansa. Jadi tadi disampaikan memang ternyata banyak sekali sumber energi yang bisa dimanfaatkan, sumber dari hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai energi, tapi sayang sekali belum dimanfaatkan secara maksimal gitu ya Pak Yuliansa. Baik, saya akan bacakan berapa pertanyaan. Yang pertama untuk Bu Alin dulu, ada banyak pertanyaan, saya bacakan 3 dulu. Untuk Pak Yuliansa mungkin nanti bisa langsung secara live pertanyaannya. Baik, untuk Bu Alin, pertanyaan pertama dari Pak Kuku, apakah pohon mengeluarkan aroma bila pohon itu dalam posisi terancam atau disakiti, misalnya dikelupas? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Syahid Ma'ruf dari Kebumen, apakah kayu tersebut jika dibakar akan bertahan lama seperti kayu damar? Kemudian yang ketiga dari Bu Nurhayati Samboja, apakah lama waktu penyulingan akan berpengaruh pada kandungan sineol dari Melaleuca cajuputi? Faktor apa saja yang dapat meningkatkan kandungan sineol tersebut? Mungkin itu dulu pertanyaannya 3, Bu Alin. Silahkan langsung ditangkapin saja. Terima kasih banyak. Untuk Pak Kukuh ya tadi bertanya apakah minyak asiri dapat dihasilkan dari pengelupasan atau pelukaan kulit ya. Jadi memang tidak semua tumbuhan itu memiliki kelenjar minyak seperti yang dipaparkan tadi di materi. Jadi memang setiap tumbuhan itu ada yang sel minyaknya itu berbagai macam. Kalau untuk perlukaan itu belum tentu juga kemudian nanti dia mengeluarkan minyak asiri gitu. Jadi memang tertentu. Jadi kalau misalnya tadi mungkin arahnya ke ini ya Pak ya, ke gaharu, karena gaharu itu harus dilobangin dulu, kemudian dilukain dulu. Memang salah satu usaha proteksinya tumbuhan itu ketika dia melindungi diri, itu dia mengeluarkan macam-macam yang namanya metabolit sekunder, bisa nanti bentuknya getah, bisa resin, itu termasuk proteksi dirinya. Nah, ketika mengeluarkan pelukaan, dia ada yang senyawanya itu termasuk jenis minyak asiri, ada juga yang tidak gitu. Jadi kayak
kalau latex gitu yang keluar bentuk karet, dia mungkin ada tapi sangat sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak semua tanaman kemudian kita lukain terus nanti jadi harum, enggak. Jadi memang tidak seperti itu caranya, memang karena sifat dari tumbuhan tersebut memiliki sel minyak atau tidak. Kemudian yang kedua tadi saya masih belum paham mengenai kalau dibakar kemudian jadi lama, itu maksudnya seperti apa ya? Mungkin dicontohkannya itu kalau seperti damar, Bu, apakah kayu akan bisa bertahan lama? Kalau damar kan dibakar jadi lama gitu, habisnya mungkin gitu ya, Bu, dari Pak Said. Maksudnya damarnya yang lama gitu, maksudnya? Ya, lama terbakarnya gitu, Bu. Malah kalau ada damarnya dia sebagai bahan bakar kan kalau damar itu. Jadi damar itu tadi sama, jadi dia merupakan proses pelukaan sehingga dia keluar suatu zat yang bisa berupa resin tadi. Nah, saya masih belum nangkep nih, mungkin bisa dijelaskan nanti dengan Pak siapa namanya? Pak Sahid. Pak Sahid ya, seperti apa maksudnya? Takut salah tangkap. Ya. Kemudian yang untuk Bu Nur, jadi kalau untuk sineol itu juga sebenarnya untuk di pengaruh penyulingan, pengaruh tempat tumbuh gitu ya, lebih ke karakter di tumbuhan sendiri itu mengandung sineolnya itu bervariasi ketika tempat tumbuhnya itu lebih utama tempat tumbuh untuk karakter tumbuhannya sendiri. Kemudian sineolnya itu sendiri, jadi bisa jadi semakin lama bisa bukan semakin tinggi, tapi persentase nanti kalau misalnya misalnya nih yang keluar cuman memang aslinya cuma 5%, semakin lama nanti kemudian minyak-minyak yang lain, senyawa-senyawa yang lain juga ikut, dia nanti persentasenya akan turun. Jadi kadang-kadang memang ada proses model yang vaksinasi, jadi di tahap mana si sineolnya itu akan banyak keluar gitu. Jadi sisanya nggak usah diikutkan lagi gitu. Misalnya dia keluarnya paling depan sineolnya, ya mungkin kita nggak perlu lagi ngikutkan lagi minyak-minyak yang lain gitu istilahnya dalam waktu yang selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada Bu Nur, jadi memang tahapan di dalam penyulingannya sendiri yang utama adalah di tumbuhannya sendiri, apakah dia kandungannya juga karakternya banyak, terutama tempat tumbuh juga karakternya. Kemudian dalam prosesnya kalau misalnya memang kita mau ibaratnya mengisolasinya sineol itu bisa dengan tahapan vaksinasi distillation atau bertahap gitu ya, seberapa banyak memang kalau misalnya memang mau ngambil sineolnya saja seperti itu. Jadi rendemennya bukan rendemennya tapi persentase sineolnya jadi lebih tinggi kalau misalnya ada vaksinasi tersebut seperti itu. Mungkin itu ya Pak Agus ya. Mungkin nanti yang saya pertanyaan kurang jelas mungkin nanti saya mohon dibantu. Ya. Belum paham. Baik, nanti mungkin kita ke Pak Yuliansah dulu, ya. Nanti baru kembali ke Bu Alin lagi. Ya. Baik, untuk Pak Yuliansah ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Gatot, selain bioetanol dan biometanol, apakah ada jenis energi cair lainnya yang tidak berbenturan dengan pangan? Karena di Brazil sudah bisa mengembangkan bioenergi cair yang tidak berbenturan dengan pangan. Kemudian dari Pak Ridwan, apakah sudah ada kerjasama dengan Pemprov Kaltim untuk kajian potensi energi terbarukan dan pembangunan di Kaltim? Syukur penganggarannya. Oke, itu dari Pak Yuliansah. Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak Yuliansah. Ya, makasih Pak Gatot dan Pak Ridwan. Jadi kalau menurut saya bisa kita kembangkan di negara kita. Ya sumber biomasa dari kayu menurut saya yang tidak benturan dengan pangan. Sebenarnya pengembangan energi cairnya sampai saat ini pengembangannya banyak, biodesa sampai generasi berikutnya, generasi keberapa sudah ada pengembangannya termasuk bioetanol dan biometanol. Tapi memang negara-negara luar kemungkinan mungkin tidak sama makannya dengan kita. Tapi beberapa negara katanya mengembangkan dari sumber kayu juga, biomasa kayu. Jadi saya pikir ke depannya memang tidak benturan dengan bahan pakan, kita mengembangkan sumber energi cair ini dari biomasa hutan, dari kayu, dan itu bisa kita lakukan. Kita jenis kayunya banyak,
dari kerapatan rendah sampai tinggi bisa kita buat. Intinya adalah ini kan masalah pengelolaan, termasuk juga kebun energinya sebagai penyuplai. Tentu pengen bahan-bahan yang cepat tumbuh, yang selalu tersedia, mudah dan sebagainya. Tapi dalam pengolahan, teknologi pengolahannya itu bisa kita buat, walaupun tidak menggunakan bahan-bahan pangan. Begitu, mungkin nanti Pak Rudianto bisa menambahkan nanti di sini. Yang kedua, Pak Ridwan belum ada setahu saya ya, Pemprov ya. Kalau kabupaten kota kita berapa kali EPS dengan kabupaten kota terkait dengan pengembangan energi terbarukan ini. Saya melihat di Kaltim punya potensi Pak. Jadi penelitian disertasi saya adalah pengembangan pengampatan biomasa hutan untuk energi dalam rangka pengembangan desa mandiri listrik. Jadi saya menemukan di Kalimantan Timur ini banyak desa tidak punya listrik. Bukannya kita kekurangan energi, malah surplus mungkin pembangkitnya. Tapi nggak sampai ke sana. Kenapa? Karena instalasi PLN, biaya berapa, kemudian harga berapa itu nggak bisa terjangkau. Sementara desa kita menyebar, bahkan sebagian besar di sekitar hutan. Oleh karena itu, idenya waktu itu, melalui Pak Rudianto minta juga, mengembangkan desa mandiri listrik, di mana desanya listriknya yang kapasitas kecil, skala kecil, tapi sumber bahan bakunya, pengelolanya, untuk dia juga di situ. Dan itu memungkinkan, termasuk gambar gasifier yang saya tunjukkan tadi itu nanti perlu bisa jelaskan lebih detail. Itu setahu saya dari Jerman, dengan kapasitas kecil 45 kilowatt saja, dan itu bisa menghidupkan 100 rumah, 80-100 rumah dengan kapasitas 400 watt per rumah ya. Dan itu memungkinkan dikembangkan hanya 1 ton sehari kayu sebagai bahan bakarnya. Itu sudah bisa menghidupkan satu kampung. Itu luar biasa itu. Jadi mungkin perlu duduk bersama kita terkait dengan pemecahan masalah ini. Kemudian Pak Wiwin, iya, ini memang masalah kita ya. Jadi memang kita menganggap kita masih dipenuhi oleh sumber-sumber energi fosil ini ya. Jadi kita masih merasa ada. Yang kedua, kita sendiri sebenarnya menggunakan contoh transportasi dengan mesin yang menggunakan mesin-mesin dari pabriknya ya, entah negara mana yang mengekspor ke kita. Itu bahan mesin-mesin yang memang menggunakan ininya energi fosil. Nah, seharusnya kita sudah mulai dari situ, sudah mulai membangun bagaimana membuat kendaraan-kendaraan yang bersumber dari bioenergi. Itu salah satunya. Yang kedua memang sosialisasi kepada banyak orang bahwa energi kita sama saat ini termasuk perilaku hemat energi, perilaku ramah lingkungan juga perlu juga, termasuk penggunaan sumber-sumber energi terbarukan ini. Saya rasa itu penting, teman-teman semua, tugas kita bersama untuk bisa tidak hanya tidak hanya menjadi sumber energi baru, tapi juga menyelamatkan dunia ya, tidak hanya negara kita dari bencana perubahan iklim, emisi. Itu saya baca langsung aja ya Pak Agus ya. Kelihatannya ada di sini. Ya biar kembali ke Bu Alin dulu Pak. Oh iya. Baik, untuk Bu Alin ini ada dari Bu Mary, Mary. Selain untuk relaksasi, apakah ada manfaat lain dari aroma dari tanaman hutan? Karena saya pernah mendengar bisa untuk mengurangi berat badan. Nah, menarik nih, bagus. Kemudian yang selanjutnya dari Bu Mary, apakah bisa beberapa hasil penelitian dari Bu Alin yang sudah dilaksanakan ekstraksi dari apa? Kemudian bagaimana dengan perbandingan dengan produk-produk yang sudah dikenal dari sisi kualitas itu seperti apa? Dan apakah produk aroma dari hutan ini bisa dibeli di mana? Itu dari Bu Mary. Kemudian dari Pak Ridwan,
apakah potensi dari hutan untuk aroma tersebut sudah terinventarisasi, diidentifikasi khususnya di Kaltim, dan hasilnya mendapat restu dari BPOM di Samarinda. Kemudian dari Bu Siti dari PT Karya Lestari, bisakah memberi informasi mengenai potensi atau peluang pengembangan untuk minyak atsiri di Kaltim? Adakah kelompok minyak atsiri di Kaltim? Itu Bu Alin. Persilahkan. Maaf, masih dingin. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama mengenai sisi lain selain untuk relaksasi. Minyak atsiri sendiri itu lebih terkenal dengan potensinya sebagai antibakteri sebenarnya. Nah, yang lain-lain walaupun sebagai antibakteri ada beberapa yang saat ini juga lagi rame sebagai antiviral karena itu memang beberapa jenisnya juga memang bisa istilahnya membunuh virus walaupun virusnya juga tertentu di setiap jenis minyak atsiri yang dihasilkan. Nah, tadi yang terkait dengan pelangsing badan ya, sayang sekali tadi teman saya dari Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia tidak hadir di sini karena beliau juga salah satu penelitinya. Jadi ada beberapa jenis termasuk yang rimpang-rimpangan. Jadi saya nanti mungkin kapan-kapan bisa share juga nanti informasi bila misalnya teman kami itu menyampaikan terkait dengan penelitiannya ya. Jadi memang ada jenis-jenisnya, jenis rimpang-rimpangan. Dari hasil penelitiannya itu dapat mengurangi apa istilahnya kalau dalam ukuran untuk obesitas ya. Nah itu ada jenisnya. Nah mungkin nanti kalau sudah diproduksi massal nanti saya bisa kabari nih dengan Bu Mary nih nanti atau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik di minyak atsiri. Karena itu insya Allah sudah dirancang lah nanti produknya apa yang akan dikembangkan dari minyak atsiri tersebut. Jadi memang untuk realnya mungkin saya tidak buka di sini dulu ya Bu Mary ya, karena itu dari hasil risetnya teman kami di Asosiasi Peneliti Atsiri belum keluar. Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan boleh dibantu Pak Agus tadi tentang yang BPOM ya tadi ya, kalau nggak salah. Ya, dari Pak Ridwan itu apakah potensinya sudah terinventarisasi dan identifikasi dan sudah mendapat restu dari BPOM? Kalau yang kami teliti Pak, jadi memang ada beberapa jenis, kita coba tidak hanya monoton dari yang Permenhub yang tadi disampaikan, jadi kalau yang dari Permenhub kan tentunya dari tumbuhan yang berkayu. Nah, tapi peluangnya juga kalau di Kalimantan Timur, kalau misalnya dari referensi yang ada, kita ini kaya akan Dipterocarpaceae yang pertama. Kemudian range 1-5 ada di dalamnya Lauraceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, dan antara dua jenis atau dua keluarga antara Lauraceae dan Myrtaceae itu punya banyak sekali jenis-jenis yang memang menghasilkan minyak atsiri. Kalau dari Lauraceae bukan ulin ya, tetapi Lauraceae itu ada Laurus nobulus, kemudian ada Lythea, kemudian ada Cinnamomum. Nah, itu termasuk dari beberapa penelitian. Yang sudah dipakai saat ini, yang sudah mendapatkan SNI, itu baru beberapa yang terkait dengan kayu manis ya. Ada beberapa jenis Cinnamomum, kemudian Lythea, tapi Lythea-nya yang sejauh ini kami tahu dengan koordinasi dengan teman-teman dari lab dendrologi, Lythea yang didapat di Kaltim ini tidak sama dengan Lythea yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa banyak yang terkenal dengan Lythea pubeba atau kemukus, tapi di kita masih belum ketemu tuh. Jadi lebih banyak jenis-jenis Lythea lainnya, walaupun jenis Lythea yang kami temukan itu dari 7, dari penelitiannya mahasiswa dari Pautan tuh ada Saudara Fajri di sini, itu ada sekitar 7 spesies ya di krus saja, itu 3 jenisnya itu menghasilkan minyak atsiri. Jadi arahnya kalau untuk ke BPOM belum ke sana, tetapi dalam pengurusannya kita membuat produk turunan sehingga urusannya menjadi lebih mudah, karena bukan mudah dalam artian jadi minyak atsiri ini antara BPOM dan Dinkes, jadi lebih arahnya ke Kemenkes. Jadi untuk minyak atsiri bunyinya. Tapi untuk izinnya tentunya kalau standarnya minyak atsiri itu lebih ke kalau perdagangan di standar nasional Indonesia dulu untuk jualan minyaknya. Tapi kalau untuk produk turunannya bisa BPOM atau Kemenkes. Nah, beberapa jenis tanaman yang di luar Permenhub tadi, ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditumpang sarikan dengan tumpang sari atau apa tanaman yang selak yang bisa
dibarengi dengan tanaman kehutanan itu ada jenis rumput-rumputan, ada serai wangi, ada serai, dan kita pakai tadi seperti yang dipresentasi ada lemongrass. Nah itu sudah masuk kita izin, kalau yang di Fakultas Kehutanan ya, yang dari kami itu sudah diusulkan di Dinkes, di Dinkes Samarinda sudah masuk. Tapi untuk yang hutan masih belum, dalam proses. Ya. Kemudian selanjutnya tentang ini potensi peluang potensi pengembangan minyak atsiri di Kaltim. Ya, mungkin mirip juga peluangnya itu tadi karena kita memang kita melihat ya mungkin kalau adopsi dari bibit yang dari luar Pulau Kalimantan kemudian diadopsi, mungkin orang yang ahli ya, mungkin yang dari budidaya saya tidak bisa banyak bicara, mungkin nanti bisa dibantu dari guru-guru saya yang ada di ruangan ini juga. Jadi adopsi tanaman-tanaman atsiri itu mungkin alangkah baiknya juga memang dari asalnya sendiri. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, jenis-jenis Lauraceae seperti Cinnamomum itu juga ada beberapa jenis, seperti Cinnamomum burmani, kemudian ada Cinnamomum iners, ada Campora yang ada Parthenoxylon. Sayangnya Parthenoxylon itu sudah dicoret karena mengandung zat adiktif. Jadi yang sementara ditemukan sebagai perwakilannya adalah dari Cruz, itu menghasilkan minyak atsiri. Tentunya kalau kayu manis sudah sangat dikenal, jadi bisa juga sangat berpeluang lah untuk dijadikan sumber minyak atsiri. Walaupun banyak tanaman atsiri itu sangat banyak, jadi tergantung karakter dari wilayahnya masing-masing seperti itu. Apakah yang memang perlu diketahui juga potensi atau peluang di setiap wilayah, setiap daerah itu seperti apa. Tapi kalau dari gambarannya, dari beberapa penelitian tadi yang saya sampaikan bahwa 1-5 Myrtaceae, Lauraceae itu di ranking 1-5 dari semua populasi family-nya. Mudah-mudahan saya tidak salah karena dari riset saya baca seperti itu. Selanjutnya itu dulu Balin, kita ke Pak Yuliansah lagi. Pak Yuliansah ini ada pertanyaan terkait dengan kerjasama dari Mahulu. Mereka tertarik untuk kerjasama tentang desa mandiri listrik. Kemudian ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan apakah sudah ada analisis biaya tentang energi yang terbarukan ini, bioenergi ini. Kemudian dari Pak Yaya, bagaimana dengan energi matahari? Itu bagaimana untuk bioenergi, kan lebih murah dan atau lebih mahal dibandingkan dengan bioenergi. Begitu Pak Yuliansah. Ya. Saya insert ya. Bapak sekalian, terima kasih tadi Pak. Coba tadi. Saya jamin dulu ya, saya jawab yang tadi Mahulu tadi. Alhamdulillah tuh kalau bisa kita kerjasama. Saya lihat Mahulu seluruh desa di sekitar hutan, dan saya kemarin penelitiannya di desa Batu Majang. Saya penelitian saya 2016, kemarin 2019 akhir saya tanya masih listrik belum ada di sana. Padahal punya potensi luar biasa. Baik Ibu sekalian, terkait dengan apakah tidak lebih mahal itu untuk energi listrik ya, untuk pembangkit listrik. Saya ada hitung-hitungan ini membandingkan antara minyak solar dengan chip kayu. Ini rumus yang kita gunakan untuk menentukan berapa penggunaan BBM. Ini saya dapatkan dari rumusan di sebuah perusahaan ya, menentukan berapa penggunaan BBM jika 45 kW dengan waktu satu hari. Ketemulah angka-angka ini ya. Ini solar ketemu angka sekian dalam sehari 282 liter dengan kebutuhan
kapasitasnya 45 kW, waktu 24 jam. Sementara alat yang kita tawarkan waktu itu, gasifier sniffer itu 1 ton sehari, katakanlah 1 ton kering itu sama dengan 2 ton 5% lah ya, 2 ton basah. Kalau harga biomasa itu 250.000 per ton, maka seharinya 500.000 per hari. Ketemulah angka-angka ini, kira-kira angka-angka ini, di mana biaya per bulannya itu 284 juta, sementara ini 15 juta. Kalau setahun 1 miliar di solar, di diesel, 180 juta saja di chip kayu. Secara grafik sekalian, kalau pembangkit 10 tahun itu, maka penambahan biayanya sampai 10 tahun itu sampai segini kira-kira dibanding dengan biomasa hanya 1,8 miliar dalam 10 tahun. Ini sudah meningkat sampai 10 miliar. Begitu pula investasinya Ibu sekalian, investasi, ini tidak kelihatan, investasi juga demikian. Nanti di titik, walaupun investasi awalnya ini menjawab tadi pertanyaan Bu Emma ya. Itu memang harganya mahal mesinnya. Ini waktu tahun 2015-an itu sekitar 2 miliaran ya. Sama biaya pengangkutan 3 miliar lah katakanlah. Sementara genset ini 150 juta saja per unit. Tetapi karena biaya per bulannya mahal, ini 84 juta, ini 15 juta saja, maka pada tahun ke-4,5 itu sudah ketemu dia. Lama sampai 10 tahun sudah lebih murah hitungannya menggunakan gasifier. Ini pertimbangannya. Kemudian untuk penggunaan biaya, ini saya dapatkan berbagai sumber ya dari perindustrian, kalau tidak salah dari Dinas Perindustrian kalau tidak. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Yaya, ini kalau menggunakan diesel, matahari, gas, air, batu bara, dan biomasa. Kalau biayanya ini kira-kira biayanya per kWh-nya lebih paling murah itu biomasa. Kalau setahun itu penggunaan sekian kira-kira 360.000 kWh, maka per tahunnya 180 juta, sementara yang lain tinggi-tinggi ya. Gitu. Nah, biaya per rumahnya kalau kita bebankan 100 rumah tadi, maka ketemunya angka begini. Di mana untuk biomasa 150.000 aja per rumah. Gitu kira-kira ya. Kalau untuk emisinya memang emisi matahari 0 dia ininya. Tapi biomasa juga kecil, dia malah dia dikatakan dia nol ya, emisi nol, siklus nol, karena dia emisi yang dikeluarkan diserap lagi oleh alam. Tapi pengalaman saya tenaga surya ini, pengalaman di kampung saya, hari ini sudah kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Memang juga ada pengaruh perawatan. Yang kedua, yang mahal itu akinya yang bermasalah. Kalau itu rusak, itu sudah tidak sanggup lagi dia. Yang kedua, lama-kelamaan ternyata kalau sinar mataharinya berkurang, maka kemampuan menyerapnya juga sedikit, akhirnya tidak bisa menyalakan. Yang biasa di kampung saya pengalaman, di terpencil itu dapat bantuan tenaga surya komunal, bukan lagi per rumah tapi di lapangan, itu 24 jam pakai listrik sudah. Tapi hampir 2 tahun lebih mungkin ya, sekarang ini sudah sering mati. Kenapa? Karena tadi itu masalah di alat, di mesinnya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pertimbangan penggunaan biomasa dibanding sumber energi lain. Yang juga bioenergi. Begitu mungkin Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Yuliansa. Pak Rudianto Amirta, monitor. Ya, saya pikir Pak Rudi perlu komentar nih. Ya, kami persilakan kalau Pak Rudi
Komonitor, kami persilahkan untuk memberikan komentar. Ditodong. Pak Monitor. Mohon maaf, saya tadi agak kelewatan karena apa? Ada yang datang ke rumah, makanya tadi sempat tidak ngikutin pertanyaannya. Jadi saya nggak ngikutin pertanyaannya nih, baru balik lagi ke sini. Yang mau dikomentarin apa, Pak Agus? Komentar umum saja, Pak Rudi, tentang bagaimana bioenergi, terutama di Kaltim gitu. Secara umum saja, Pak Rudi. Baik, jadi saya pikir secara umum terima kasih Bapak Ibu Panitia yang telah luar biasa menyiapkan kegiatan ini. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saat ini Kaltim terkenal dengan provinsi yang kaya akan sumber energinya. Namun sayangnya energinya kan masih sumber utamanya adalah dari fosil, khususnya batu bara dan gas. Yang suatu waktu insya Allah akan habis, bagaimana secara teoritis kita tahu. Di sisi lain kita pernah punya sejarah kejayaan dan sampai hari ini, kalau kita mau jujur, di manapun kita masuk ke pedalaman, hamparan hijau itulah yang ada. Dan itulah masa depan kita. Karena dengan menanam, insya Allah kita dengan cepat bisa merecovery tumbuhan-tumbuhan itu. Dan saat ini, biomass itu kan tidak khusus, misalnya harus jenis A, jenis B dengan jenis C. Logikanya apapun yang masuk kategori itu, seperti yang disampaikan Pak Yuli, bisa kita manfaatkan. Baik sebagai bioenergi maupun biofuel, serta biochemical yang kedepannya justru akan punya nilai luar biasa. Hanya saja ironinya di kita, dengan keterbatasan infrastruktur, kita masih menyadari dan tahu persis bahwa sebagian dari wilayah kita yang scattering ini kan di covering oleh biomass hijauan, namun justru tidak punya energi yang cukup. Teknologi yang harus diambil, misalnya dengan memanfaatkan surya, tadi dikatakan Pak Yuli, hampir semuanya kan belum berkembang. Kita masih mengimpor semua materialnya, sehingga relatively pembiayaannya menjadi jauh lebih mahal. Dari hitungan kami, harusnya dengan memanfaatkan biomass yang notabene kita tanam, kita kembangkan, dan tidak memerlukan jenis-jenis khusus, walaupun dedicated plantation crop itu bisa dibangun, harusnya kita bisa berswasembada energi ke depan. Tentu saja tidak harus dari satu jenis ya, satu single, tapi kita bisa memanfaatkan kombinasi semua yang ada, mulai dari energi biomassnya, kemudian dari cahaya mataharinya, solar energinya, kemudian water energinya, dan tentu saja kontribusi dari fosil juga tetap harus ada. Ini yang sepertinya di Kaltim belum maksimalkan. Kita masih pada platform konvensional, masih kembali dari fosil ke fosil, sehingga bercermin dari apa yang telah kami lakukan dan kemudian apa yang telah kami kembangkan, insya Allah Kaltim punya masa depan yang kuat untuk menjadi pionir pengembangan ini, manakala kita punya komitmen itu. Contoh mungkin tadi juga Pak Yuli menyampaikan, ada kekhawatiran besar bahwa ini akan merusak hutan dan lain-lain. Saya bisa pastikan itu tidak demikian, karena jenis-jenis yang seyogyanya kita bisa manfaatkan itu adalah jenis-jenis yang hari ini kategorinya di dalam pertanian disebut gulma, yang dia dapat tumbuh gitu kan dalam waktu pendek 2 tahun, kemudian dia tumbuh sendiri dengan short rotation copy sistemnya, sehingga keraguan itu harusnya tidak kita khawatirkan, karena baru kita panen di sisi lain sudah tumbuh kembali kan gitu. Itu yang harusnya kita maknai. Nah, Sumatera Utara hari ini punya satu contoh. Mereka punya klaster industri yang namanya Asian Growth, itu di wilayah kawasan industri Medan 3, yang membangun mekanisme pasar yang disebut dengan semut dan gula. Jadi ada satu pengembangan energi terbarukan berbasis biomasa yang saat ini eksis dengan lebih dari 50 megawatt kapasitas pembangkitan yang tidak punya sepotong pun HTI, tidak punya spot 1 meter pun kebun. Tapi apa? Dia membuka ruang sebesar-besarnya untuk orang lain menyediakan itu, memanfaatkan limbah dan lain-lain. Di kita, yang namanya tandan sawit, HTI, industri kehutanan, industri pengolahan kayu itu menghasilkan luar biasa limbah. Belum lagi gulma dan lain-lain yang tumbuh tadi ya, yang belum kita olah. Sehingga ketika mereka mampu menyediakan 50 megawatt, sementara di sisi lain di kita, desa-desa hutan kita sampai hari ini notabene masih tidak punya kapasitas olah dan manfaatkan berbagai produk yang ada, seperti tadi kata Bu Alin kan, selama itu kan harus di kota, kembalikan ke kota dengan infrastruktur penyediaan listriknya, karena handicap di pedalamannya nggak ada. Justru harusnya tema hari ini luar biasa sentral saya pikir, dan luar biasa bagus. Kenapa? Kita bisa mewujudkan itu, percepatan pembangunan wilayah pedalaman, pedesaan, yang kaya akan biomasa untuk bisa memanfaatkan produk-produk nilai tambah, yang menghasilkan nilai tambah.
mau berbasis pangan, chemical, dan yang lain. Produk-produk Bu Alin ini kan nggak harus diolah di kota kan gitu, bisa diolah di sentranya, sehingga akan mendapatkan manfaat. Detailnya apa? Nilai competitiveness dalam pembiayaan jauh lebih murah. Nah, kami sangat percaya berbasis kepada apa yang kami lakukan. Hanya saja kami belum beruntung karena kemarin sampai hari ini kita masih berusaha untuk mewujudkan pilot plan yang bisa dilihat. Kalau yang di skala besar di Medan itu, kalau teman-teman bisa ke sana, maka ada 3 perusahaan besar, Unilever, kemudian Charung Pokhan, dan Nissin. Itu perusahaan besar itu ya. Itu mereka memproduksi produknya itu dengan listrik yang berbasis biomasa. Apapun itu, cangkang, tandan kosong loh Pak, bukan cangkangnya ya, tandan kosong, kemudian limbah penggergajian, kemudian rice husk ya, apa tuh rice husk itu ya Pak, sekam padi gitu ya, dan potongan-potongan kayu itu dijadikan semua sebagai bahan bakar. Udah di kapasitasnya 58 mega. Dan Kalbar itu sudah mereka mengembangkan bisnisnya ke Kalbar, ke Sintang di 2019 itu November. Siantan, mereka membuka satu power plant baru dengan kapasitas 10 megawatt. Kaltim yang telah mencanangkan green growth gitu kan, Kaltim hijau ya, sebagaimana Korea 2010 mencanangkan green growth base developmentnya, sampai hari ini belum punya praktek-praktek seperti itu. Tapi kita bersyukur sudah ada solar panel dan yang lain, tapi harusnya dengan basis dan kultural kita yang dulunya berasal dari hutan, di mana hutan adalah kultur dan kehidupan kita, harusnya kitalah yang menjadi leader di sisi ini, bukan orang lain. Saya pikir itu tambahan saja informasi umumnya Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudianto Amirta atas respon dari Pak Yoga tadi itu. Pak Yoga dari Mahulu. Ya Pak Mister ya, saya sama Pak Rudi tadi. Oh iya, yang kerjasama. Bukan ya? Tertarik untuk mengembangkan, karena memang di Mahulu itu desa-desanya rata-rata di sekitar hutan kan. Jadi komen saya begini Pak Yuli ya, jadi Kota Lima Hulu itu kita udah hitungkan sebenarnya kapasitas yang bisa dibangun per desa dan yang lain. Karena di Mahulu itu kan dikepung dengan resource itu. Sayangnya itu berhenti, pemerintahnya berhenti memberikan dukungan. Kita udah lakukan studi kelayakannya, cuman dalam implementasi kan kita butuh ya, untuk implementasi generator, kan engine, pembangkit biomass-nya, tinggal di tahapan itu. Untuk analisa sediaan, kemampuan supply bahan baku, sustainability-nya, saya pikir kita di Unmul nggak perlu lagi lakukan itu, karena kita udah pernah lakukan di 2018 Pak Yul ya. Dan itu komprehensif, kita udah hitung sampai skala dukung yang kita bisa berikan untuk mendukung munculnya ibu kota baru ya, New Jobilang pada saat itu untuk merespon percepatan yang dibutuhkan Mahakam Hulu. Namun sayangnya feasible studies yang udah kita buat itu berhenti. Ini kan kembali tinggal kebijakan nih, pengambil kebijakannya sejauh mana ini mau ditindaklanjuti gitu kan, kami siap. Jadi kami juga kaget pada saat itu ketika kebijakannya bergeser, berubah gitu ya. Padahal waktu saat itu udah ada dukungan tuh, misalnya Sumalindo, itu di Sumalindo Ibu Uun misalnya, itu udah siap bermitra dengan kita untuk mewujudkan mimpi Mahulu gitu kan, dengan memanfaatkan sebagian limbah kayu yang dari HPH-nya Sumalindo maupun akan dedicated crop plants yang dibangun bersama dengan masyarakat melalui kebun-kebun energi di masyarakat. Itu udah kita skenariokan seperti itu, udah kita bicarakan, Pak Yuli juga terlibat, tapi sayangnya kemudian mangkrak lagi. Maksud saya terputus lagi ide itu di Bapeda. Nah mudah-mudahan Pak Yoga bisa turut menyampaikan itu. Pada prinsipnya Pak Hutan udah punya konsepnya, sudah punya hitungannya, tinggal kita perlu investasi di pembangkit dan membangun life cycle assessment yang lebih kuat dengan pelibatan masyarakat dan model bisnis yang menguntungkan dunia usaha juga. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Yoga udah semua, Pak Hutan sudah siap sebetulnya dengan segala hitung-hitungan dan perhitungan semuanya udah siap, tinggal nanti tindak lanjut dari pemerintah di sana aja lagi. Nah, mengingat waktu kita sudah habis, mohon maaf buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum ditanggapi oleh narasumber, nanti bisa secara japri ke narasumber saja untuk pertanyaan-pertanyaan teknisnya. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang bisa disampaikan bahwa ternyata hutan kita itu banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya tadi memanfaatkan sebagai aroma, baik dari akarnya, buah, bunga, dan kayu itu bisa dimanfaatkan sebagai aroma. Nah, di sisi lain, pemanfaatan
sebagai bioenergi juga belum dilaksanakan secara maksimal, walaupun ketersediaan bahan bakunya itu sangat melimpah ya. Jadi tinggal bagaimana memanfaatkan sumber bioenergi ini sebagai energi yang terbarukan. Mungkin itu dari kami sebagai penutup. Pak Agus, boleh nggak sedikit satu komen saya, Pak Agus, dikit aja? Silakan, Pak Rudi. Jadi saya tadi ada baca di chat gini, bahwa seolah-olah kemudian jika kita komparasi ya, Pak Yul tadi menyampaikan data, saya lihat ada perbandingan manakala kita ngebandingin dengan genset konvensional dan pembangkit gasifikasi skala kecil misalnya untuk desa. Di situ kan kelihatan. Memang pada saat pengadaannya, baik gasifikasi itu seolah mahal, karena genset murah kan. Tapi begitu dia 3 tahun, masuk tahun ketiga, kita udah dalam posisi settle, sementara kalau pakai diesel itu akan semakin jadi cost ya, nilainya jadi berlipat-lipat. Nah, sementara untuk perbandingan hak investasi untuk biomass gasifikasi maupun yang setara ya dengan matahari misalnya, itu untuk pembelian pembangkit misalnya, untuk pengadaan di satu kampung gitu, selama ini kan kita pakai listrik komunal ya, 50 megawatt gitu ya, 50 kilowatt misalnya. Itu kan sampai dengan 3 sampai 7 ya, dengan segala fasilitasnya. Dari pengalaman yang saya tahu ya, 3 sampai 7 miliar. Iya. Nah, sementara untuk ini kan hanya di 2 miliar lebih saja. Kan gitu ya. Katakanlah, jadi sehingga kalaupun dia sama, kan 2,6, 2,8 dengan kapasitas yang sama. Sementara pengadaan yang pernah kita diskusi, misalnya kayak di Berau itu di posisi 7 miliar. Sampai dengan 13 miliar malah ada kan gitu ya untuk pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Kalimantan Timur. Sehingga kalau dibilang mahal, saya pikir tidak. Yang pasti kita tidak bergantung. Teknologi kan tidak bergantung, bahan bakunya tidak bergantung, dan lain-lain. Sementara ketika baterai gitu kan, mainly masalahnya kan di panel dan baterai yang relatively itu kita harus investasi ulang. Kalau pembangkit gasifikasi itu perawatannya hanya seperti merawat mobil saja, walaupun memang ada beberapa suku cadang yang memang harus diadakan. Setiap teknologi pasti punya handicap ya. Tapi overall harusnya dengan biomass kita bisa memaksimalkan menghutankan kembali lahan-lahan marginal kita. Jadi isunya dua. Jadi kita bisa memanfaatkan hutan yang ada sekaligus merawatnya, karena sustainability itu kan yang kita jaga. Sehingga isu-isu yang selama ini diberikan bahwa kita akan menghancurkan hutan yang tidak harusnya tidak bisa kita patahkan dengan argumen seperti itu. Karena jenis-jenis yang kita manfaatkan juga relatif jenis-jenis yang memang cepat tumbuh dan terkenal sebagai gulma yang tanpa kita undang pun dia sudah ada dan datang di sekitar kita. Jadi kalau dibilang mahal relatif, ya bilang gitu kan, karena pada faktanya kita pun yang mahal saat ini hampir semua wilayah pedalaman kita pakai itu. Yang ketika ada masalah justru sangat bergantung teknologinya dari pihak luar. Sementara keterlibatan masyarakat misalnya dengan ikut menanam, ikut memanen, ikut mengolah justru tidak kita maksimalkan, padahal itu berlimpah. Sepanjang mata memandang di pedalaman kita itu isinya adalah biomass. Jadi ironi ketika itu tidak kita manfaatkan. Saya pikir itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas penekanan. Jadi bioenergi ini justru akan memanfaatkan hutan secara maksimal dan sekaligus memeliharanya gitu ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rudi tadi atas tanggapannya, juga kepada narasumber Bu Harlinda dan Pak Yuliansa. Saya kembalikan ke Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengar paparan tadi dan diskusi, ini kita lanjutkan ke kuis. Nah, ini kuisnya sudah ada linknya di room chat. Bapak Ibu bisa klik. Ibu Harlinda, gimana Ibu? Sudah? Ya, sudah ikut ya semuanya ya. Kita coba share. Jadi bisa dilihat ini pesertanya lumayan banyak yang ikut. Sudah siap semuanya? Soalnya sedikit saja. Soalnya bisa cuma ya masih loading. Gimana? Sudah habis semuanya? Sudah, baik, siap. 1, 2, 3. Sudah? Inilah dia.
dalam. Question. Idak Demesu Energy Care Auto. Mbak MC-nya juga ikut. Yang dalam tuh. Biogas. Nggak apa-apa. Option 3. Mbak MC-nya nggak ini. Nggak tahu